Ah, rumusnya tadi ya. Yang pertama, kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga. Fokuslah keinginan pertama. Jadi fokusmu itu gimana caranya kebutuhan primermu terpenuhi cukup. Kemarin bulan lalu beberapa sesi kita ngomong para sufi. Persis inilah yang dilakukan para sufi. Untuk dunia, kejarlah yang primer saja. Setelah itu ayo kita ngejar akhirat. Bahwa nanti yang nomor 2 sama nomor 3 datang, ya silahkan aja, cuma tidak jadi fokus lagi. Datang ya biar datang aja dan nggak terikat dengan itu. Nggak butuh kaya, nggak butuh terkenal, nggak butuh banyak yang suka, nggak penting. Tapi kalau itu datang, ya biar aja datang. Kita nggak terikat sama itu. Jadi untuk dunia, penuhi yang nomor 1 saja. Kalau yang nomor 2, itu rumus kedua. Kita boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak kontraproduktif. Kontraproduktif itu kita pinginnya seneng malah sebaliknya. Jadi susah. Punya rumah saja cukup. Tapi karena kita mengejar rumah yang mewah, akhirnya kita utang. Begitu kita utang, ya benar kita punya rumah mewah, tapi tiap hari nggak bisa tidur, mikir bayar utang. Itu namanya kontraproduktif. Rumus kedua. Boleh sih kamu memimpikan level kedua, yang natural unnecessary, tapi hitunglah jangan sampai hasilnya justru sakit, bukan seneng. Kalau hasilnya malah sakit, itu berarti keliru. Wong tadi kita nyari seneng kok, biar bahagia. Logika ini mungkin boleh dipakai bagi perempuan-perempuan yang mau poligami, mau dipoligami. Istri 1 itu primer, cukup. Tapi istri 2, 3 itu unnecessary. Kalau hasilnya hanya sumpek, gegeran, galau, ya mending tidak usah. Itu namanya bunuh diri. Pakai rumusnya Epikuros loh ya. Jadi harus dihitung beneran. Mau nambah 1 lagi, tapi kok hasilnya tawuran tiap hari, sumpek aku. Berarti jangan. Kalau kamu nekat, itu namanya nggak jadi seneng, jadi sumpek. Jangan. Ya apa-apa kamu harus pinter ngitung ini. Kalau di Epikuros rumusnya jangan sampai menimbulkan sakit, itu aja kuncinya. Kalau menimbulkan sakit berarti enggak. Terus keinginan yang unnecessary, yang nomor 3 itu biasanya senengnya sebentar, tapi dalam jangka panjang akan melahirkan kecewa, tidak puas, tidak nyaman, bahkan kesehatan yang rusak. Ya kayak makanan mewah tadi, makan di restoran, junk food tiap hari. Sekarang enak, tapi dalam jangka panjang kesehatanmu jatuh. Terkenal, enak, tapi dalam jangka panjang mungkin kamu akan banyak kecewa, banyak disusahkan oleh keterkenalanmu. Karena kamu terkenal, terpaksa kemana-mana kamu mikir penampilan. Masa orang terkenal kok kayak gini, bajunya harus bagus dong, harus tampilnya enak dilihat dong, harus malah mahal, malah menyusahkan. Sukses juga begitu. Sudah terlanjur kamu mengejar kesuksesan materi, begitu kaya luar biasa, ya kayak tadi kamu jadi sumpek sendiri. Melindungi hartamu, mengembangkan hartamu, muter modalmu, dan seterusnya. Harusnya orang hartanya lebih banyak itu kan lebih santai. Tapi dalam kenyataannya, yang hartanya lebih banyak, lebih capek, lebih sumpek. Itu karena cara berpikirnya mengabaikan yang natural necessary, fokusnya pada yang unnatural atau yang unnecessary. Jadi keinginannya harus ditata. Terus ya, penataan itu tidak hanya memperhatikan sekarang, tapi juga jangka panjangnya. Jadi tatalah keinginan. Kuncinya orang bahagia yang pertama.
dari keinginanmu yang beres, keinginanmu yang mudah dipenuhi, berarti segera kamu akan sampai pada kebahagiaan. Tapi kalau keinginanmu susah dipenuhi, ya masih lama bahagianya.